الحمد لله ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام كما أشكره على آلائه الجسام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله السادة الأعلام وأصحابه القادة الأبرار الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Di majlis yang mulia ini, majlis yang mudah-mudahan menambah ketakwaan dan iman, meningkatkan penghasilan pahala dan kebaikan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini semata-mata taufik, semata-mata taufik dan pertolongan Allah yang mesti kita syukuri. Mudah-mudahan nikmat ini semakin bertambah sepanjang hari sampai kita husnul khatimah di suatu hari nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadikan hari Jumu'ah adalah hari yang dibolehkan kita bergembira, hari yang dengannya kita datang ke rumah Allah memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, baik yang baru maupun yang baru dicuci. Hari raya pekanan umat Islam yang sengaja Allah berikan kepada umat ini dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Yang datang lebih awal dapat pahala lebih besar, yang tentu yang kemudian pahalanya semakin kecil. Ma'asyiral kiram sedang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya semakin berkurangnya ilmu, semakin berkurangnya ilmu, semakin berkurang pula istiqamah orang dalam beragama. Semakin berkurangnya ulama, semakin berkurang pula orang untuk menjadikan agama sebagai acuan dalam berpikir, acuan dalam beramal, dan acuan dalam menetapkan keputusan. Para sahabat setelah mereka masuk Islam, sering mereka bercengkrama sambil mengingat masa-masa jahiliyah, masa-masa kelam, masa-masa di mana beragamanya orang hanya sesuai kepentingan, sesuai dengan pikiran dan keinginan, bukan karena mengikut apa yang Allah turunkan atau apa yang oleh para nabi ajarkan, sehingga segala keputusan agama berlandaskan pada pikiran dan perasaan, sehingga lahirlah masa kelam,
yang disebut dengan masa jahiliyah. Bayangkan di hal yang sangat sederhana yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa patung-patung itu tidak bermanfaat, bahwa sesembahan yang disembah itu tidak mendatangkan mudarat. Bahkan mereka sendiri diukir dan diangkat, dibersihkan dan dilayani oleh para penyembahnya. Mereka suatu hari mengingat masa jahiliyah dulu, di saat mereka akan musafir. Biasanya orang jahiliyah bila musafir percaya sekali dengan tanda-tanda keberuntungan dan tanda-tanda kesialan. Mereka terbangkan seekor burung, bila terbang ke kanan tanda keberhasilan, bila terbang ke kiri tanda kerugian. Nah, permasalahannya di saat musafir, mereka beribadahnya kepada siapa dan di mana. Akhirnya mereka berpikir, berhala ini harus kita bawa supaya kita tidak selamat, supaya kita selamat dari segala bala. Dibawa berhala dari batu berat, dibawa dari kayu juga susah. Akhirnya mereka membawa berhalanya dari bahan tepung yang diadon dengan susu, lalu dibentuklah seperti berhala yang mereka sembah. Dalam perjalanan ketika habis berbekalan, mereka pun meminta kepada sang berhala, tetapi permintaan tak kunjung datang juga. Akhirnya karena lapar tak tertahan, mulailah dimutilasi itu berhala. Diambil telinganya, ternyata tidak masalah. Diambil hidungnya, dia tidak berbuat apa-apa. Akhirnya habis itu berhala dimakan, ternyata tidak ada masalah. Subhanallah. Akhirnya para sahabat pada tertawa. Alangkah bodohnya kita dulu, di saat kita menjadikan agama hanya sekedar pemikiran dan kecerdasan. Benarlah kata Nabi SAW, Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an min qulubil ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Allah kata Nabi, tidaklah mengambil ilmu dicabut dari hati setiap hamba, tidak. Tetapi Allah cabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Siapa itu ulama? Yang melahirkan khasyah dan takut kepada Allah, yang mengamalkan ilmunya melahirkan takwa. Bukan ulama yang menjadikan ilmu sebagai alat untuk kepentingan kehidupannya di dunia. Ma'asyiral kiram sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi Allah ambil dengan mencabut, dengan menafatkan para ulama sampai tidak ada lagi ulama yang tersisa. Akhirnya manusia mengambil ru'usan juhalan, tokoh-tokoh agama yang jahil, yang tidak menuntut ilmu. Fasu'ilu, mereka pun ditanya, dan kalau sudah jadi tokoh agama tidak mungkin tidak menjawab yang ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya mereka pun berfatwa tanpa ilmu, sesat menyesatkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, sesungguhnya manusia dengan kecerdasan yang dimiliki, dan alhamdulillah manusia Allah ciptakan dengan sempurna, punya pikiran dan akal, punya perasaan dan cara, tetapi ternyata akal tidak menyelamatkan, ternyata perasaan tidak menyamankan,
Karena sesungguhnya ilmu itu memang Allah janjikan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang kepada kalian dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun, siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan perlu takut dan khawatir. Dalam ayat lain, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan tersesat dan tidak akan melarat. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang dirahmati Allah, yang menyelamatkan itu adalah petunjuk yang Allah turunkan, petunjuk yang Allah turunkan dan yang diajarkan oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Orang jahiliyah adalah orang-orang yang Allah berikan juga akal, orang-orang yang Allah berikan cara untuk berpikir, tetapi justru mereka tersesat dengan pikirannya. Mereka melihat ketika pergi dalam ekspedisi dagangnya ke Romawi di Syam yang saat itu dikuasai oleh orang Romawi, mereka melihat gereja-gereja di sana penuh dengan patung-patung. Lalu dilihat oleh para pedagangnya, di antaranya Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Lalu dikatakan, untuk apa patung ini? Lalu mereka mengatakan, ini adalah patung Bunda Maria dan patung Nabi Isa al-Masih, untuk mengingatkan kami kepada Allah dan mengingatkan kami kepada mereka. Akhirnya dengan tanpa ilmu, Amir bin Lu'ay al-Khuzai membawa patung itu ke Mekah. Yang di Mekah pun lebih tidak berilmu lagi, akhirnya diterima. Akhirnya melihat orang Mekah punya patung, akhirnya masing-masing kabilah pun berlomba membuat patung dengan pikiran mereka masing-masing, dengan perasaan masing-masing. Akhirnya Ka'bah yang menjadi lambang ketauhidan menjadi pabrik kesyirikan. Di dalam Ka'bah sendiri terdapat 360 patung berhala sebanyak hitungan hari dalam setahun. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana masalahnya? Masalahnya karena mereka tidak berilmu sehingga mengikuti pikiran dan perasaan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya mereka meniru apa yang dibuat oleh orang lain tanpa ilmu. Lalu datanglah Nabi kita alaihi salatu wassalam membawa ilmu yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah, yang ujung-ujungnya menghilangkan semua ini kembali, tetapi pada awalnya ditentang dan dirintangi oleh orang-orang Quraisy. Dengan apa? Dengan pikiran dan kebiasaan, dengan perasaan bahwa ini sudah menjadi tradisi turun-temurun nenek moyang yang harus dipertahankan atas nama kearifan lokal. Maka orang jahiliyah waktu itu menolak Islam dengan alasan tidak sesuai dengan budaya Arab, dan akhirnya Islam pun di mana-mana negeri, termasuk di negeri ini, ditolak oleh sebagian mereka yang menganggap Islam atau menamakan dirinya Islam dengan alasan tidak sesuai dengan budaya kita, tapi lebih sesuai dengan budaya Arab. Orang Arab dulu yang menolak, mengatakan tak sesuai dengan budaya Arab. Orang Indonesia hari ini yang menolak, tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Akhirnya Islam pun menjadi bulan-bulanan. Di sana ditendang, di sini ditolak. Akhirnya siapa yang menerima Islam adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Beriman Rasul dan orang-orang beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Orang-orang beriman menerima dan mengikuti apa yang Allah turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Barakallahu li wa lakum fil kitabi wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillahil wahidil qahhar
العزيز الغفار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فاتقوا الله يا مسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, yang menerima tidak nyaman dibuat oleh orang yang menolak. Yang menolak karena memegang tampuk kekuasaan pada hari itu menjadikan orang-orang yang beriman sebagai bulan-bulanan melampiaskan dendam. Mereka adalah pengacau keamanan, mereka adalah perusak kesatuan, mereka adalah berpaham radikal, mereka adalah orang-orang ekstremis, mereka membawa ajaran baru. Demikianlah yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam istilah mereka, saba'a Muhammad, Muhammad membawa agama baru. Dalam ajaran mereka mengatakan, Ja'a Muhammad yufarriqul jama'at, Muhammad telah datang memecah belah kesatuan dan persatuan umat bangsa Arab. Datang lagi Nabi Muhammad dianggap sebagai ajaran gila. Inna rasulakum alladzi ursila ilaikum la majnun, sesungguhnya rasul yang utus kepada kalian ini adalah orang gila. Dan berbagai tuduhan yang dilekatkan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah rahmatan lil alamin, Nabi yang diutus sebagai kasih sayang bagi setiap seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diganggu, beliau tidak melawan. Diserang, beliau tetap sabar. Ketika diberikan kemenangan, beliau tidak balas dendam. Inilah umat Islam. Umat Islam bila melaksanakan Islamnya dengan benar, jadilah umat yang paling adil. Umat Islam bila menjalankan Islamnya dengan benar, menjadi umat yang paling menebar kasih sayang. Umat Islam bila belajar ilmu Islam dengan benar, adalah yang saling menghargai, bukan hanya sesama muslim, bahkan kepada non-muslim sekalipun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika selesai suatu peperangan, beliau menyarankan kepada khalifah waktu itu untuk mengurus dulu kepentingan ahlu zimmatina qabla ahli millatina. Ahlu zimmatina qabla ahli millatina. Urus dulu, selesaikan urusan ahli zimmah, orang-orang non-muslim yang hidup di negeri muslim. Setelah itu baru urusan ahlu millatina, orang yang seagama dengan kita. Di mana lagi? Tidak ada yang lebih toleransi dari umat Islam. As-Salahuddin Al-Ayyubi di dalam perang salib baru 40 tahun Palestina bermandi darah oleh darah rakyat sipil dan para ulama, kaum wanita dan yang tak mengangkat senjata. 800.000 orang sampai para penyair mereka masih tertulis dalam buku-buku mereka. Dengan bangga para sastrawannya mengatakan kuda-kuda perang mereka mengarungi lautan darah di Palestina, di Baitul Maqdis. 40 tahun setelahnya, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, Allah berikan kemenangan. Dan setelah sampai di Baitul Maqdis, seperti sang Nabi sebelumnya ketika dulu batang di Mekah, di Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, ketika dia diberikan kemenangan kembali ke Mekah, apa kata Nabi SAW? Kumpulkan orang-orang Quraisy. Lalu dia katakan setelah memuji Allah SWT, lalu dia katakan, ma tadhunnuni anni fa'ilun bikum, apa yang kalian kira yang akan saya lakukan pada kalian? Saat itu mereka baru mengakui bahwa Muhammad SAW akhun karim, saudara yang mulia, ibnu akhin karim, anak saudara kami juga yang mulia. Allah, di mana tuduhan selama ini? Seorang provokator, seorang ekstremis, seorang radikal, seorang yang memecah belah umat, mengacaukan agama dan sebagainya.
Sekarang baru mereka mengatakan akhun kirim, ibnu akhun kirim. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Peperangan demi peperangan yang dihadapi, sampai pamannya Hamzah sampai dibelah dadanya oleh Al-Jahsy atau Wahsy. Bagaimana orang-orang yang terkasihnya banyak yang tewas di tangan orang kafirin, tapi beliau katakan intaliqu izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semuanya bebas. Allahu Akbar. Inilah Islam, tidak ada dendam. Ketika Nabi pergi berdakwah ke Taif, Makkah tak bisa menerima. Beliau dilempari oleh orang-orang yang setengah gila, anak-anak, sampai berdarah tumit beliau. Datang malaikat minta kepadanya, silakan, ini malaikat gunung, kalau kau mau hai Muhammad, aku tahukan 2 gunung Mekah ke atas mereka. Kata Nabi SAW, la, tidak, inni la arju ayyukhrijallahu min aslabi man ya'budullaha wahda. Saya masih berharap nanti keturunan mereka diselamatkan Allah dengan tauhid, diselamatkan dengan tauhid yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah juga menunjukkan apa yang telah ditunjukkan oleh sang Nabi ketika sampai di Baitul Maqdis. Dia katakan, ayyuhan nas, wahai manusia, siapa yang masih tetap ingin tinggal di sini di Baitul Maqdis di bawah bendera Islam, maka semuanya aman. Yang sebelumnya beliau umumkan sebelum masuk, tidak ada boleh darah yang tumpah di Baitul Maqdis setetes pun, kecuali mereka yang mengangkat senjata dan melawan. Dan itu yang berlaku. Padahal 40 tahun yang lalu masih segar dalam ingatan. Umat Islam dibantai habis-habisan, tapi Islam mengajarkan kita tidak boleh mendendam. Tidak ada kata-kata dendam dalam Islam. Karena sesungguhnya kita diutus bukan untuk menghabisi, tapi adalah untuk menyampaikan hidayah ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, kemudian siapa yang ingin kembali ke Romawi, kami sampaikan ke titik aman, diantar oleh pasukan kaum muslimin dengan pengawalan supaya mereka tidak diganggu oleh umat Islam yang lain dalam perjalanan. Karena bagaimanapun masyarakat awam pasti melihat para penjajah ini dulu, mereka akan membalas dendam. Maka dikawal oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi rahmatullahi alaih. Kaum muslimin sedang jemaah yang rahmati Allah, ternyata sebagian besar kaum non muslim waktu itu memilih tetap tinggal bersama pemerintahan Islam, karena Islam rahmatan lil alamin. Kaum muslimin sedang jemaah yang rahmati Allah, demikian juga Muhammad Al-Fatih ketika membuka Konstantinopel, beliau juga tidak menghinakan orang-orang yang tidak seagama. Walaupun balasan yang kita terima selalu berbalik 180 derajat, tapi Islam mengajarkan kita untuk tidak mendendam, untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak melakukan kezaliman-kezaliman. Maka adalah kesalahan yang nyata yang dilakukan oleh sebagian umat ini karena semata-mata orang kafir, sehingga dia meledakkan sana dan sini. Ini sebenarnya bukan jihad, tapi ini adalah tingkatan jahat yang merusak wajah Islam dan kaum muslimin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nilai yang telah ditetapkan Nabi walaupun demikian benar, moderat dan toleransi, tetapi Nabi tidak pernah mengajarkan untuk mengikuti, untuk menguatkan ajaran-ajaran yang bercanggah dengan ajaran Islam. Tidak ada ucapan selamat berbuat atau hari raya. Sebab di zaman Nabi beliau menemukan di Madinah ada 2 hari raya jahiliyah, beliau tidak menghidupkan, diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Di orang Yahudi memiliki tidak kurang dari 17 hari raya. Nabi tidak pernah dengan perjanjian piagam Madinah, damai antara agama, tapi Nabi tidak pernah mengucapkan selamat dan tidak pernah menganjurkan mengucapkan selamat, karena mengucapkan selamat terhadap kesyirikan adalah perbuatan syirik, selamat kepada kemaksiatan adalah kemaksiatan. Tak mungkin kita mengucapkan selamat kepada orang yang tertangkap narkoba, selamat Pak, Bapak adalah badarnya. Tak mungkin kita mengucapkan selamat kepada orang yang terlibat miras,
Kita ucapkan selamat minuman keras, tidak mungkin. Karena siapapun mengucapkan selamat pasti ada yang anggap terlibat. Apalagi mengucapkan selamat kepada perbuatan-perbuatan syirik yang langit saja hampir runtuh, bumi saja hampir pecah, dan gunung-gunung pun hampir rontok akibat wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih telah mempunyai anak. Laqad qultum syai'an iddah. Kalian sesungguhnya telah mengatakan perkataan kemungkaran yang besar. Takadus samawati yatafattarna, hampir langit runtuh. Wa tanshaqqul ardu, bumi ini hancur. Wa takhirul jibali hadda, dan gunung-gunung pun rontok. Adda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Nah, datanglah orang-orang dengan kejahilian di zaman ini dengan ilmu, tetapi dengan kejahilian berpikir, tidak berdasarkan kepada apa yang Allah dan Rasul contohkan dan saya perintahkan. Akhirnya mereka membolehkan pula mengucapkan selamat kepada perayaan-perayaan agama lain. Kita tidak boleh, tapi kita juga tidak mengganggu. Kita tidak ikut, tetapi kita juga tidak menguatkan. Sebagaimana kita tidak butuh penguatan mereka, mereka pun sebenarnya tidak butuh pada penguatan kita. Karena ucapan selamat adalah selamat kemaksiatan. Pasti kita tak akan setuju bila ada orang tertangkap mencuri lalu kita ucapkan selamat Pak, Bapak jadi pencuri. Ketika ada orang yang korupsi lalu kita ucapkan selamat korupsi. Kalau tak ada yang berzina kita ucapkan selamat berzina. Kita pasti dianggap terlibat dalam perkara. Oleh sebab itu setiap orang mengucapkan selamat kepada kesyirikan teranggap terlibat dalam kesyirikan. Semoga Allah jauhkan kita, karena Nabi sudah susah-susah untuk menyelamatkan umat ini. Semoga kita tinggal mengikuti taraktukum alal bayda lailaha kanahariha la yazi'u anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang, tak bergeser daripadanya sedikit pun kecuali yang binasa. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka nabiyyuna wa rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighu biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma in aradta bi khalqika fitnatan faqbidna ilayka ghayra maftunin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin wa la dhallin wa la mudillin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al bilada Indonesia biladan aminatan mutmainnah sahaan rahaan ragadan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadhil bilad khairan lil ibad. Allahumma ja'al hadhil bilad khairan lil ibad. Allahumma farij hammal mahmumina minal muslimin wa nafisil karba anil makrubin waqdid dayna anil madinin. Allahumma shfi mardana mardal muslimin warham mautal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qum ila salatikum.